berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat 4 elemen yang ada dalam kendali atau kontrol pendidik antara lain konten, proses, produk, dan lingkungan atau iklim belajar di kelas. Elemen yang pertama yaitu konten. Konten adalah materi apa yang akan diajarkan oleh pendidik di kelas atau materi apa yang dipelajari oleh siswa di kelas. Elemen yang selanjutnya yaitu proses. Proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang bermakna bagi siswa sebagai pengalaman belajarnya di kelas, bukan kegiatan yang tidak berkorelasi dengan apa yang sedang dipelajarinya. Elemen selanjutnya yaitu elemen produk. Biasanya, produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa setelah menyelesaikan satu unit pelajaran, atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama 1 semester. Elemen yang selanjutnya yaitu lingkungan belajar. Lingkungan belajar meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan siswa dalam belajar, minat mereka, dan profil belajar mereka agar mereka memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi karakteristiknya sendiri bukan hanya sebuah pendekatan yang berpotensi pada kebutuhan siswa saja, melainkan juga pada keputusan guru yang didasarkan pada beberapa hal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Suandeni tahun 2021, keputusan guru tersebut didasarkan sebagai berikut. Yang pertama, guru mampu menciptakan lingkungan belajar. Nah, di sini guru mampu mengundang siswa untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar. Selanjutnya, guru juga memastikan setiap siswa di kelas tersebut tahu bahwa guru akan mendukung sepanjang proses belajar mereka. Yang kedua, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, melainkan juga siswanya. Kemudian, yang ketiga yaitu penilaian berkelanjutan. Penilaian di sini yaitu bagaimana guru tersebut dapat menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan siswa mana yang masih tertinggal atau sebaliknya siswa mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Kemudian, yang keempat, guru mampu menanggapi atau merespon kebutuhan belajar siswa. Guru harus mampu menyesuaikan rencana pembelajaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa tersebut. Sebagai contoh, guru perlu menggunakan sumber belajar yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Kemudian, yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Di sini, guru dapat menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas. Namun, guru juga perlu membuat struktur yang jelas sehingga dalam melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Halo semuanya, di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu keragaman serta didik. Manusia diciptakan dengan keunikan dan ciri khusus yang membedakan dari manusia yang lain. Walaupun manusia ada yang kembar, pasti terdapat perbedaan di antara mereka. Salah satunya yaitu perilaku, watak, sifat, dan cara berbicara dan sebagainya. Seperti halnya peserta didik yang di dalam kelas yang beraneka ragam keunikan dan ciri khusus sebagai jati diri mereka. Keragaman peserta didik di dalam kelas ada beberapa aspek. Di sini menurut Tomlinson ada 3 aspek keberagaman di kelas, yaitu ada aspek kesiapan, minat, dan profil atau gaya belajar peserta didik. Yang pertama ada kesiapan.
Kesiapan adalah kematangan peserta didik dalam menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah minat. Nah, aspek minat ini berperan besar sebagai motivator dalam belajar. Seorang guru harus menanyakan kepada peserta didik tentang minat mereka, hobi, pelajaran yang disukai, dan kegiatan yang disukai. Nah, peserta didik akan mempelajari dengan giat tentang hal-hal yang menarik minat mereka. Kemudian, materi selanjutnya adalah profil atau gaya belajar. Profil atau gaya belajar peserta didik berupa pendekatan atau cara yang disukai peserta didik untuk memahami materi pelajaran. Menurut Widarti tahun 2018, gaya belajar yaitu ada auditory, visual, dan kinestetik. Nah, penerapan gaya belajar tersebut oleh peserta didik, misalnya ada peserta didik yang senang belajar kelompok, terus senang belajar lewat pendengaran atau disebut dengan auditory, kemudian belajar melalui gambar-gambar, memahami materi dengan warna, dan memahami materi dengan menggerakkan tubuhnya atau kinestetik. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi keragaman siswa di kelas. Faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan merupakan faktor yang dapat memunculkan keragaman pada siswa. Faktor keturunan ini antara lain gen yang mempengaruhi tinggi badan, berat badan, warna kulit, warna mata, dan lain sebagainya. Yang kedua ada faktor lingkungan. Berikut ini beberapa faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi keragaman siswa di dalam kelas. Yang pertama ada status ekonomi. Status ekonomi menggambarkan kondisi seseorang yang ditinjau dari segi ekonomi, seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Yang kedua ada pola asuh. Pola asuh ini nanti menentukan karakter siswa di dalam kelas. Terdapat 3 jenis pola asuh. Pola asuh yang pertama yaitu pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan yang otoriter. Pola asuh otoriter mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif. Pola asuh yang kedua ada pola asuh demokratis. Pola asuh ini ditandai dengan pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak, dan anak dilibatkan langsung dalam pembicaraan yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Yang ketiga, ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan pada anak. Selanjutnya, faktor yang ketiga ada kultur atau budaya. Kultur merupakan pola perilaku, keyakinan dari kelompok orang tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Aspek budaya ini berperan bagi identitas siswa serta mempengaruhi keyakinan dan nilai, sikap dan harapan, hubungan sosial, penggunaan bahasa, dan perilaku siswa.